Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, Bapak Anagung Rahadiardana, berkaitan dengan manfaat jalan tol bagi Bali. Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu Bapak Gubernur sudah menandatangani sesuatu yang berkaitan dengan akan direalisasikannya tol Mengui Gilimanuk. Ini sebuah terobosan jalan yang digadang-gadang akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Bali, memecah, katakanlah menyeimbangkan gitu ya kekuatan-kekuatan ekonomi, tidak hanya terpusat di Bali Selatan tapi juga di Bali Barat ya. Dan ini akan disebut dengan tol Jagat Kerti Bali. Nah, apa manfaatnya dan bagaimana menjawab juga beberapa kritikan dari sejumlah pihak? Kita akan wawancarai Bapak Anagung Rahadiardana. Kita sabar dulu narasumber. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Swastiastu para Navigator sih kenanya. Astungkara. Ya, kita bersyukur nih pandemi sudah agak mulai ada tanda-tanda dan kita bicara tentang jalan tol Turah. Jadi berkaitan nih kira-kira dari manfaat dulu ya kita bahas. Menurut Turah tapi ya akan menjadi manfaat besar bagi masyarakat Bali akan keberadaan tol Mengui Gilimanuk ini. Jadi selamat pagi. Jalan tol ini adalah bagian daripada salah satu poin accessibility. Jadi akses yang akan membuka akses bagi daerah-daerah tertentu yang dilalui oleh jalan tol tersebut. Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi ataupun upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian tersebut, salah satu faktornya adalah accessibility. Kalau kita ngomong per suatu segmen, anggaplah pariwisata, accessibility juga menjadi suatu poin. Logistik pun accessibility adalah suatu yang poin utama. Hanya saja jalan tol ini adalah merupakan accessibility yang rigid. Rigid itu yang kami maksudkan adalah sesuai dengan perencanaan. Jadi dia tidak bisa lepas dari perencanaan. Oleh karenanya itu menjadi pilihan yang terbaik saat ini terkait dengan situasi kondisi Bali yang kita ketahui jalan utama dari logistik maupun pariwisata ataupun sistem perekonomian di Bali dikaitkan Denpasar Gilimanuk ataupun kalau kita lebih jauh adalah passing antara NTB menuju Jawa misalnya ataupun Bali ke NTB, Bali ke Jawa itu hanya satu dan itu juga tidak bersifat rigid, yaitu jalan yang ada saat ini. Nah, dengan adanya jalan tol ini tentu lebih bisa direncanakan terkait dengan perkembangan sentra-sentra ekonomi yang dilalui, lalu juga upaya-upaya yang bisa dicapai oleh daerah-daerah untuk bisa menyetarakan perekonomian dengan daerah-daerah lain di Provinsi Bali. Jadi ya, kuncinya adalah pada aksesibilitas ini ya, jadi yang terencana dan rigid. Karena akan bisa mempercepat, memangkas jarak waktu tempuh ya. Pasti. Sehingga ini akan membuat bisa menjadi Turah menyebutkan tadi sentra-sentra UKM yang ada di daerah lain akan bisa dibangkitkan. Betul, gitu. betul. Nah, cuma persoalannya kemudian adalah kita bicara tentang pendanaan. Jadi masyarakat mungkin perlu diberi informasi juga, Turah. Apakah dana yang dipergunakan ini sumbernya dari mana? Apakah dia menggunakan jangan-jangan juga menyedot APBD Provinsi Bali yang ya dalam kondisi pandemi seperti sekarang? Betul. Gimana sebenarnya kalau kita bicara tentang pendanaan ini? Kalau mengenai pendanaan, yang saya pahami hingga saat ini adalah ini 100% murni dari KPBU, jadi kerjasama badan usaha. Jadi ada salah satu badan usaha yang kalau boleh saya katakan cukup berani gitu, menginvestasikan dananya senilai cukup tinggi, bahkan mungkin investasi tol tertinggi di Indonesia saat ini, karena kita memiliki demikian banyak persyaratan. Kalau saya tidak salah hampir 100-an talang
ataupun jalan pertanian yang melintas di atas jalannya, lalu ada sekian overpass untuk mengurangi terjadinya isolasi area. Ini 100% dari pendanaan swasta. Saya ucapkan terima kasih. Itu dulu pertama, terima kasih. Lalu yang kedua, karena ini ada di dalam program strategis nasional yang dituangkan dalam Perpres, saya lupa nomor Perpresnya. Kalau saya tidak salah, gitu, jadi pembiayaan pengadaan lahannya ada menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi tidak ada APBD di dalamnya. Pemerintah daerah hanya memposisikan diri sebagai pengawal hak-hak masyarakat yang ada. Kira demikian. Jadi dananya memang swasta, pembebasan lahan dari APBN, tidak ada APBD yang digunakan. Nah, kemudian berkaitan dengan beberapa selentingan lah, kritik atau bahkan juga ada yang mungkin membatalkan tol ini karena paling penting dibahas adalah tentang lahan pertanian yang produktif. Ya, produktif. Nah, bagaimana Turah menjawab ini? Mari kita melihat secara cukup bijaksana. Jadi begini, dalam suatu upaya kita untuk menyetarakan ataupun suatu tujuan, umumnya memang selalu ada hal yang memang dikorbankan, kan begitu ya. Namun seberapa besar korbannya, apakah akan memberikan hasil yang lebih baik, ini harus kita lihat, kita kaji lebih baik. Kita pahami ada, kalau saya tidak salah, 400-an hektar lahan produktif yang teralihkan menjadi alih fungsinya menjadi jalan tol. Namun kalau kita melihat pola normal yang terjadi, alih fungsi lahan yang terjadi dalam 1 tahun di Bali, plus minus 100-an hektar per tahun. Lalu dengan adanya spesifikasi akibat terbelahnya adanya jalan tol yang mana exitnya ataupun keluarannya sangat terencana sesuai dengan perkembangan yang diharapkan, yang direncanakan oleh masing-masing daerah, maka pengawalan terkait dengan fungsi pertanian yang ada, yang masih ada setelah adanya jalan tol ini, tentu akan lebih kuat. Artinya apa? Nah, kita lihat nanti pada kajian AMDAL. Maka di sana pasti setelah 400 itu terambil, maka akan terjadi perlambatan. Alih fungsi lahan pertanian. Nah, di area-area tertentu. Dan di area-area tertentu yang memang direncanakan memang terjadi percepatan perekonomian. Gitu. Namun semua ini sudah terencana dengan baik. Gitu. Jadi perencanaan akibat tol yang dengan konsep jalan tol itu adalah konsep rigid sesuai dengan perencanaan, itu pasti bisa diharapkan. Jadi kalau orang membayangkan jalan tol, jangan membayangkan jalan tol ini seperti jalan bypass atau arteri yang kiri kanannya akan bisa dibangun. Tapi kalau jalan tol nggak bisa dibangun. Bisa dibangun. Justru ini akan bisa menghambat laju alih fungsi lahan yang ada di sekitarnya. Ya. Oke, kita bicara tentang berikutnya berkaitan dengan bagaimana supaya tidak ada daerah yang terisolasi. Kan ini jalan tol, dia memotong banyak sekali lahan-lahan produktif ya. Kemudian bukan jalan-jalan desa. Nah, bagaimana kemudian konsep yang diterapkan dalam jalan tol ini? Apakah akan ada proyek-proyek lain yang akan dibangun, misalnya ada talangnya atau seperti apa? Jadi sepemahaman kami atas informasi yang diberikan oleh Balai Besar Jalan yang mewakili pemerintah pusat, artinya yang punya gawean lah si pemerintah pusat ini, sudah menyampaikan kepada saya gitu, kepada Komisi 3 tepatnya. Jadi pada saat kami kunjungan ke sana, bahwa pertanian terutama irigasi
lalu jalan-jalan pertanian di mana yang akan membawa accessibility terkait dengan hasil-hasil pertanian yang ada, itu disiasati dengan adanya konsep talang. Jadi saluran irigasi tidak akan terputus. Lalu jalan pertanian akan ada di atas daripada tol itu sendiri. Jadi yang saya paham nanti jalan pertanian itu minimal gerobak ataupun sepeda motor bisa melalui, mobil tentu tidak. Lalu pura misalnya, tidak ada lagi pura yang terpisah dengan bejinya. Itu janji yang disampaikan kepada saya. Yang tentu nanti kita lihat pada saat perencanaan akhir yang ada. Lalu perkampungan, perumahan yang sudah ada saat ini yang terputus atas adanya jalan tol juga dibuatkan overpass. Jadi si jalan tolnya ada di bawah. Si jalan utama menuju ke perkampungan ataupun komunitas masyarakat desa dan sebagainya itu berada di atasnya. Sehingga yang Ida Betara sana Jagilunga ke Mesuci, ring Segara kan misalnya, ataupun ring genah-genah Sanilianan itu berada melalui di atas, itu tidak mungkin di bawah. Ini jadi tolnya yang underpass, nanti jalan desanya akan ada overpass. Baik, sedikit Turah, mungkin tentang ini kan Bali secara keseluruhan sepertinya dalam kepemimpinan Pak Koster ini ada banyak proyek-proyek besar ya. Bagaimana tanggapan Turah sebenarnya terhadap apa yang dilakukan Pak Koster ini? Ini terobosan yang luar biasa atau seperti apa? Jadi kalau boleh saya, ya karena beliau juga ada di dalam satu partai dengan kami, tapi kalau boleh saya bicara netral, secara objektif gitu. Secara objektif sebagai Ketua Komisi 3 DPRD, saya terpaksa harus menyatakan beliau itu saya harus apresiasi. Saya harus apresiasi. Jadi kenapa? Pertama dari sudut ekonomi saja. Apabila tidak ada uang masuk ke Bali, kita dengan posisi yang sangat lemah, kita boleh dikatakan kalau nol pariwisata, maka nol hampir 180 triliun uang itu tidak ada beredar di Bali. Dengan adanya proyek-proyek besar, baik itu waduk, baik itu Besakeh, PKB, tol, shortcut, dan demikian banyak lagi yang lain, dan juga APBD kita juga banyak diarahkan terkait dengan pembangunan yang kita punya saat ini. Itu adalah suatu hal yang membuat adanya peredaran uang di Bali. Itu pertama. Terus kedua, tentunya fungsinya, secara fungsi. Kita lihat bagaimana fungsi kebudayaan dan kerohanian kita di Besakeh, yang kita kalau kita bisa refocusing atau revitalisasi atau kita merefresh diri kita dengan membuat kebesaran pura kita betul-betul semata-mata adalah untuk kebesaran masyarakat Bali. Belum lagi PKB di mana membuat suatu, walaupun kita bisa orang yang melecehkan mengatakan bahwa itu proyek-proyek mercusuar. Mungkin dia mercusuar sebagai justru menjadi mercusuarnya dunia, sebagai pusat kebudayaan di dunia ini gitu. Jadi membawa budaya Bali ke seluruh dunia. Ditunjukkan di dalam suatu objek PKB ini. Ya, berarti dalam kondisi yang pandemi ya, anggaran kita sangat terbatas, tapi Pak Koster sudah sebagai gubernur sudah bisa mengambil, melobi gitu. Dan ini tidak gampang ya untuk memiliki tidak mudah. Tidak hanya relasi ya, tapi juga pemahaman yang pemahaman di mana ada titik-titik yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan proyek ini. Kalau boleh saya katakan, mungkin Pak Jokowi terinspirasi oleh Pak Koster terkait pembangunan IKN. Siapa yang berani? Pak Koster berani. Mungkin Pak Jokowi berpikir, ya harus berani lah, beliau aja berani, kan saya nggak berani. Kalau membangun faktanya memungkinkan. Jadi dengan seberapa kuat kita membayar
kembali hutang tersebut. Indonesia juga demikian. Kita kuat kok, kenapa enggak? Baik. Baik, terima kasih atas waktunya yang kita berkaitan dengan jalan tol, kemudian juga proyek-proyek besar yang ada di Bali yang tidak lepas. Ini adalah bagian dari upaya dari pemerintah Provinsi Bali di bawah pimpinan Pak Gubernur Wayan Koster. Tentu tidak mudah sebenarnya untuk merealisasikan ini, tidak segampang yang kita pikirkan karena harus perlu pemahaman yang luar biasa tentang bagaimana struktur APBN, APBD, kemudian juga relasi lobby tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan kita bersama kesejahteraan seperti nama tolnya Jagat Kerti Bali, ya, Jagat Kerti Bali, masyarakat Bali bisa semakin sejahtera. Itu harapan kita dan akan kita saksikan nanti 1 atau 2 tahun, bahkan mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi, Santi. Sampai jumpa.